Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom untuk setiap kita yang menyaksikan ibadah hari ini, yang beribadah baik di tempat ini maupun dimanapun saudara berada dan kapanpun saudara menyaksikan ibadah ini. Saya percaya setiap kita pasti akan merasakan bertemu dengan kasih, kuasa dan kebenaran lewat ibadah ini. Amin. Amin. Setiap kita pasti sudah mempersiapkan yang terbaik. Mari jemaat Tuhan, kita kasih hati kita, roh, jiwa, dan tubuh yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Siapkan tanah hati kita untuk ditaburi kebenaran yang baru, untuk siap ditumbuhi dengan kebenaran yang baru, dan kita siap berbuah. Amin. Amin. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebaikan-Mu sepanjang 1 minggu ini atas hidup kami. Kami melihat kebesaran dan kebaikan Tuhan, penyertaan dan kesetiaan Tuhan atas hidup setiap kami Tuhan. Apapun kondisi kami pagi hari ini Tuhan, kami mau siap membawa yang terbaik dan persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apapun kondisi kami hari ini, kami mau mengosongkan diri kami letakkan semua beban kami di dalam tangan-Nya Tuhan. Hari ini kami mau beribadah Tuhan, kami mau menerima sesuatu yang baru, pengharapan yang baru, sukacita yang baru, kekuatan yang baru yang daripada Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami mau memuji Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk memandang Tuhan lebih besar dari apapun yang saat ini ada di hadapan kami. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah kami. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari intimidasi yang ada di telinga kami hari-hari ini. Bahwa Tuhan itu lebih besar dari setiap kelemahan kami. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi kami untuk memandang kepadamu hari ini. Tidak dosa kami, tidak kelemahan kami, tidak intimidasi, tidak apapun Tuhan yang menghalangi kami untuk bisa melihat kebesaran-Mu atas hidup kami. Yang bisa menghalangi kami untuk melihat Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang besar atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Ya. Hari ini kami memberikan hati kami Tuhan. Buka mata hati kami untuk melihat. Buka mata hati kami untuk memandang kebenaran-Nya Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. We want to see You. I want to see You. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Biar hati kami memandang-Mu. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. I want to see You. Open the eyes of our heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see You. Kami mau melihat kebenaran-Mu Tuhan. I want to see You. To see You high and lifted up, shining in the light of Your glory. Pour out Your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see You high and lifted up, shining
kondisi kita, apapun masalah yang lagi ada di depan kita, apapun kelemahan kita ini, saya percaya ketika mata kita memandang, ketika kita minta Tuhan buka hati kita, untuk kita memandang kepada kebenarannya Tuhan, untuk kita memandang kepada kekudusannya Tuhan. Gak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kita untuk bisa hidup benar, untuk bisa masuk ke dalam kekudusannya Tuhan dan hidup jadi sama seperti Tuhan. Amin. Hari ini gak satu pun yang bisa halangin kita. Hari ini jemaat Tuhan, mari sama-sama kita katakan, open the eyes of our heart, Lord. Buka mata hati kami hari ini Tuhan. Open the eyes of our heart. Open the eyes of our heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of our heart. Ini hati kami Tuhan. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sekali lagi katakan, open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Biar kemuliaan-Mu dikatakan atas hidup kami. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Nyanyikan, kudus Engkau kudus. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Angkat tanganmu, sembah Tuhan kita. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Kami menyembah Engkau Tuhan. Holy, holy, holy. Sebab Engkau kudus. I want to see. Dan kami mau hidup dalam kekudusan-Mu Tuhan. Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. High and lifted up.
memuji Tuhan. Yes. Tuhan kasih kita kuasa untuk kalahkan setiap musuh-musuh kita. Hari ini kita percaya Tuhan yang kasih kekuatan untuk setiap kita. Tuhan, Kau yang berperang bagi kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam kesucian. Ayo beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Aku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam kesucian. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh Tuhan, atas hidup kami Tuhan, sungguh gak ada satupun yang bisa jadi lawan kami, sebab Engkau Tuhan menjadi besar kami. Hari ini kami mau sorakan Engkau besar dalam hidup kami Tuhan. Yes, God. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam kesucian. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam kesucian. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Pahlawan perang kami, Tuhan yang berdiri di depan kami, Tuhan yang menyembunyikan kami di balik kasih-Nya.
Tuhan yang kasih-Nya besar. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat mata kami senantiasa memandang kepadamu. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami. Kau sumber kemenangan di dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kau Tuhan sumber kekuatan dan sukacita kami Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindungan kami, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi kami hari ini Tuhan. Penuhi hati kami yang Penuhi kami dengan kasih-Mu hari ini. menyembah. Penuhi kami dengan roh-Mu hari ini. Penuhi kami hari ini Tuhan. Sejauh kami dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan-Mu.
kami memandang kepadamu. Hati kami condong kepadamu. Jiwa kami melekat kepadamu. Dan di sepanjang waktu kami katakan, Kaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Kau sumber sukacita kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami menghormati Engkau di dalam hadirat-Mu hari ini. We want to worship You, we want to honor You. We want to worship You, we want to honor You. Karena kami tahu Engkaulah kekuatan kami, Tuhan. Sungguhnya Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatan kami dan kami tidak pernah mau jauh daripada Engkau. Kami mau berjalan terus bersama-sama dengan Engkau. Kami mau terus mengalami Engkau di dalam kehidupan kami, Tuhan. Thank You for Your presence, thank You for Your love, thank You for Your power. Thank You God, thank You God. Kami mau bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, yang terus merestorasi kami, yang terus mengajari kami. Kami bersyukur kepada Tuhan yang terus memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua berkat yang hari ini Tuhan limpahkan bagi kami. Tanpa kami duga, tanpa kami sadar, Allah memberkati terus kehidupan kami. Kami melewati semuanya perjalanan pergumulan kami. Dan Tuhan memberikan kami kekuatan, berkat, penghiburan, kesehatan dan semuanya. Kami mau bersyukur terus kepadamu. Karena tidak ada pribadi yang lain yang kami kagumin dalam hidup kami selain daripada Tuhan sendiri. Biarlah dalam hidup kami boleh terus mengagumi Engkau dan tidak pernah berhenti mengagumi Engkau. Sehingga pujian, penyembahan kami terus mengalir dari hati kami kepadamu, Tuhan. Kepada Allah kami yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Pagi hari ini lakukan lagi Tuhan apa yang menjadi bagian Tuhan bagi kami. Apa yang menjadi rencana Tuhan dan kehendak Tuhan bagi kami. Limpahi kami hari ini dengan berkat-Mu lagi. Limpahi kami dengan hikmat, pengertian, pewahyuan yang daripada Tuhan. Sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Sebab Allah yang di pihak kami adalah Allah yang berperang bagi kami. Dan memberikan kepada kami kemenangan demi kemenangan. Thank You God, thank You. Kami mau menikmati hari ini hadirat-Mu di tengah-tengah kami hari ini. Kami mau menikmati semuanya kebaikan-Mu Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa. Berkati kami lagi Tuhan. Berkati, ini kerinduan kami, ini doa kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap hari ini untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Berkatin hati kami menjadi seperti tanah yang gembur. Sampai ketika benih firman Tuhan ini ditaburkan Tuhan. Benih ini akan bertumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah di dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah kehidupan kami. Firman-Mu adalah kemerdekaan yang akan memerdekakan. Kebenaran-Mu adalah kekuatan yang akan memerdekakan kami. Thank You God. Terima kasih urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kabar baik-Mu hari ini bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk hari ini ditabur oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Thank you untuk tim musik yang hari ini boleh melayanin kita. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Saya percaya Allah mengerjakan hal yang luar biasa terus dalam kehidupan kita. Amin sampai hari ini. Selamat pagi semuanya. Saudara-saudara kami yang ada di rumah. Saya ganti. Saya percaya juga saudara diberkatin Tuhan ini, saudara dilindungin Tuhan, saudara dijagai oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan terus memberkatin pekerjaan tangan saudara, Tuhan memberikan pemeliharaan di dalam kehidupan saudara. Semuanya itu karena anugerah Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya saudara
kita semuanya di tempat ini terus mengalami Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tidak ada kebahagiaan di dalam hidup kita yang terbesar selain kita boleh mengalami Tuhan setiap waktu. Amin. Mengalami kuasanya, mengalami kasihnya, mengalami mukjizatnya, mengalami kehebatannya. Karena itu jangan pernah mau berhenti untuk terus mengalami Tuhan dalam kehidupan saudara. Karena saya percaya Tuhan juga rindu untuk boleh terus memberkati kehidupan saudara. So, bulan-bulan ini saya ajak untuk belajar bagaimana kita hidup menikmatin kemenangan demi kemenangan. So, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Kalau boleh sedikit. Apa? Masih ingat? Yang di rumah masih ingat? Apa? Gaya hidup pemenang. So, kehidupan kita ini sangat ditentukan oleh gaya hidup kita. Menang atau kalah kita sangat ditentukan oleh gaya hidup kita. Karena itu kalau kita pengen melihat sebuah kemenangan terus dalam kehidupan kita, kita perlu membangun gaya hidup berkemenangan. Amin. Ada 4 hal yang saya bagikan gaya kehidupan kemenangan minggu lalu. Yang pertama apa? Hidup mengandalkan Tuhan. Yang kedua apa? Hidup intim dan terus terkoneksi dengan Tuhan. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Hidup yang berkomitmen kepada tujuan. Karena setiap orang, setiap dia membuat sebuah tujuan, pasti ada perubahan. Tetapi perubahan terjadi ketika apa? Orang terus mengerjakan tujuannya sampai selesai. Ada banyak orang yang buat tujuan tapi gak selesai. Makanya gak terjadi perubahan. Amin. Dan yang terakhir adalah hidup yang pantang menyerah. Saya berdoa supaya saudaraku melakukan itu, bangun gaya hidup itu. Dan saya percaya ketika saudara mengerjakan itu dalam kehidupan saudara, Allah akan memberkati kehidupan saudara. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang sangat penting. Yang ketika saya merenungkannya saya bilang, God, ini sesuatu yang saya berharap semua orang bisa mengerti hal ini. Sehingga di dalam kehidupannya dia nggak fokus kepada yang lain, tetapi dia fokus kepada hal yang penting dalam kehidupannya. Karena banyak orang yang tidak memahami sebenarnya musuh utama dalam kehidupan orang itulah bukan siapa-siapa. Atau bahkan mungkin banyak orang juga nggak tahu sebenarnya dalam kehidupannya dia punya musuh nggak gitu loh. Maksudnya bukan musuh orang gitu, tetapi musuh dalam rangka dia mengalami pertumbuhan, dia mengalami perkembangan, dia mengalami kemajuan dalam kehidupannya, dia mengalami perubahan pola pikir, dia mengalami berkat Tuhan, dia terus mengalami pelipat gandaan, dia mengalami buah-buah roh di dalam kehidupannya. Tahu nggak saudaraku bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu ada musuh yang pengen terus menghancurkan kehidupan kita dan tidak akan pernah berhenti untuk menahan kita, untuk kita kalau boleh tidak berubah, tidak mengalami Tuhan, tidak mengalami keajaiban Tuhan. Hari-hari ini banyak orang sedang dibawa untuk mereka tidak mengalami Tuhan, tetapi mereka mulai mempercayai kekuatan diri mereka sendiri dan akhirnya mereka akan melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Padahal sekecil apapun yang saudara alamin dalam kehidupan saudara, berkat dan lain sebagainya, pertolongan, semuanya karena anugerah Tuhan. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, tidak ada satupun itu yang bisa terjadi. Dan banyak orang yang nggak menyadari itu sehingga dia nggak tahu apa yang harus dia kerjakan. Dan ketika dia pengen menjadi seorang pemenang, dia nggak tahu bahwa ada musuh di dalam hidup dia yang perlu dia kalahkan, saudaraku. Karena musuh ini selalu pengen menahan kita. Musuh ini selalu pengen mengalahkan kehidupan kita. Dan berkali-kali kita ngelihat bahwa musuh ini terlalu kuat dan kita terus kalah. Nah, hari ini saya pengen sharing kepada saudara tentang apa sih musuh terbesar di dalam kehidupan kita. Dan bagaimana nanti kita bisa ngerti apa, di mana dia berada dan apa yang harus kita lakukan. Are you ready? Saudara siap? Saya berdoa saudaraku supaya Tuhan memberikan hikmat ini kepada saudara. Saya mau ajak saudara untuk membuka 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai yang ke-27. 1 Korintus pasal yang ke-29 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Yang di rumah sekali lagi saya sampaikan catatan saudara, ya kan, yang di sini siapkan handphone saudara, semua catatan, catat ini saudaraku. Kita cuma bisa mengingat
waktu hari Minggunya, tapi besok udah hilang dia, saudaraku. Jadi supaya dia bisa ada tetap tertinggal, saudaraku, saudara catat ya. Jangan sambil masak, sambil nyuci, sambil nonton yang lain gitu. Nanti terkacau balau semuanya ya. Oke, kita baca 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca sama-sama, yang di rumah juga boleh sama-sama dengan kita yang ada di sini ya. 2, 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu apa? Memperoleh. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, apa katanya? Menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi orang yang ada dalam pertandingan itu akan menguasai dirinya dalam segala hal. Ya, mereka berbuat demikian untuk apa? Untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku, dan apa katanya? Menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kemudian 27 terakhir. Hah? Dah ya? 26 ya? Oh itu 27-nya. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini kita dari ayat ini kita belajar tentang bagaimana Paulus di dalam hidupnya men-set sebuah pola pikir. Bahwa dalam kehidupannya, dia pengen mencapai tujuannya. Dia pengen menjadi yang terbaik dalam kehidupannya. Dia pengen melatih dirinya. Karena itu dia menguasainya dalam segala hal. Dia pengen menjadi sesuatu yang terbaik dalam kehidupannya, saudaraku. Dan untuk itu dia perlu fokus untuk apa? Melatih dirinya. Untuk tahu bagaimana bisa, apa yang harus dia kalahkan. Karena di dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak hal yang mencoba menahan kita. Untuk tidak latihan, kemudian untuk tidak melakukan yang benar. Benar nggak? Ada banyak yang menahan kita, saudaraku. Tetapi hari ini saya mau kasih tahu, saudaraku, yang dari luar sebenarnya itu tidak bisa menahan kita. Ya, nah hari ini, dari ayat ini, sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa Paulus dalam kehidupannya, dia tahu ada sesuatu di dalam dirinya yang perlu dia taklukkan. Karena itu, apakah yang menjadi musuh terbesar dalam kehidupan seseorang? Musuh terbesar orang itu bukanlah orang lain. Musuh terbesar orang itu bukanlah tantangan yang ada di luar. Musuh terbesar kita bukanlah orang di sebelah kita. Musuh terbesar kita bukanlah kompetitor bisnis kita. Musuh terbesar kita bukan siapa-siapa. Tapi musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Your greatest enemy is yourself. Dan Paulus tahu itu. Dia tahu bahwa musuh terbesarnya untuk dia bisa mencapai sesuatu yang terbaik dalam dirinya, itu adalah dirinya sendiri. Ada banyak orang yang tidak menyadari ini, sehingga akhirnya saudara yang dikasih Tuhan, dia melihat orang di sampingnya, orang yang berjalan bersama dengan dia, rekan bisnisnya dan lain sebagainya, itu penghalang terbesar untuk dia maju. Saya mau kasih tahu saudaraku, ada banyak orang sukses di dalam dunia ini, dan mereka mengalami tantangan terberat dalam kehidupannya. Apakah itu pertama dia nggak tahu bagaimana cara menjual? Apakah dia nggak tahu bagaimana cara memulainya? Apakah itu ada hambatan dalam ekonomi? Adakah hambatan dalam situasi keterbatasan dalam teknologi dan lain sebagainya? Tetapi saudara kasih Tuhan, selama orang ini mau belajar dan mencari tahu, maka orang ini akan dapat. Amin saudaraku. Mereka akan dapat. Tapi ketika mereka berhenti tidak mencari tahu, maka sumber daya yang ada pun tidak bisa dia temukan. Amin saudaraku. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita, musuh terbesar kita bukanlah orang lain. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri.
Musuh terbesar kita yang membuat kita tidak maju bukan karena ketidakadaan support dari orang lain. Bukan. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah musuh terbesar itu ada di dalam diri kita. Dan saya mau hari ini saudaraku, saudara mulai mengarahkan, fokuskan diri saudara kepada hal yang utama ini. Sebenarnya musuh utama kita adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Next. Saudaraku, baca sama-sama, 2, 3, ya. Tidak ada yang dapat menghentikan kita selain diri kita sendiri. Dalam hidup ini, saudaraku, saya ketemu dengan banyak orang yang dijepit kanan kiri, yang coba ditahan, yang coba dihambat untuk dia bisa mencapai kesuksesan hidupnya, untuk dia bisa keluar menjadi pemenang, saudaraku. Tetapi saya melihat setiap orang yang tetap memutuskan untuk bangkit lagi dan mulai mengerjakannya lagi, mereka nggak bisa berhenti. Mereka terus berjalan dan mereka terus bangkit lagi. Tetapi ada banyak orang yang sebenarnya masalahnya tidak terlalu berat dibanding dengan masalah orang lain. Tapi hari ini dia berhenti untuk berjalan dan mengerjakan yang baik. Apa yang harus dia kerjakan lagi. Kenapa? Hal itu semua terjadi karena di dalam dirinya. Diri kita lah yang menghentikan kita. Dengan kata lain, diri kita juga yang membuat kita maju. Ya, tentu bersama-sama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan ada di pihak kita. Dia pengen membuat kita sukses, dia pengen membuat kita berhasil, dia bahkan berjanji memberikan kepada kita kekuatan untuk kita memperoleh kekayaan. Tetapi, siapakah yang akan membuat diri kita terus maju ketika ada tantangan? Diri kita sendiri. Jadi tidak ada yang dapat menghentikan kita selain diri kita sendiri. Saya balik. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk maju selain diri kita sendiri. Karena itu, kalau hari ini saudara melihat, kalau hari ini saudara yang di rumah, saudara melihat diri saudara mulai berhenti, itu bukan karena keadaan. Itu bukan karena sakit yang saudara alami yang dikerjakan oleh orang lain. Itu bukan karena kecewaan yang begitu besar yang saudara alami, karena saudara diperlakukan tidak adil. No. Yang membuat saudara hari ini berhenti, itu adalah diri saudara sendiri. Tidak ada persoalan di dalam kehidupan ini yang tidak bisa diselesaikan selama orang itu bangkit dan memulainya lagi. Tidak ada sebuah tujuan yang tidak bisa dicapai kalau orang itu terus maju, membangunnya dan meraihnya. Enggak ada yang tidak tercapai, semuanya pasti tercapai. Tetapi yang menjadi penghalang, yang menghentikan kita selalu, itu adalah diri kita sendiri. Amin, saudaraku. Karena itu penting sekali hari ini saya mau mengajak saudara mengerti itu. Next, karena itu kita perlu menangnya bukan terhadap musuh hari ini, saudaraku. Kita perlu menang terhadap diri kita sendiri. Kita perlu menang terhadap diri kita sendiri. Saudara perlu menang di dalam area-area dalam kehidupan saudara. Karena ketika saudara menang di satu area, saudaraku, saudara mengalami perubahan. Amin. Perubahan itu nggak sulit sebenarnya. Sekecil apapun perubahan yang saudara inginkan dalam hidup saudara, mulailah dari mengalahkan musuh yang terkecil yang saudara lihat dalam diri saudara. Apa musuh terkecil saudara? Apa yang menjadi penghalang dalam kehidupan saudara? Temukan itu. Temukan itu. Karena itu kenapa minggu lalu saya mengajak saudara untuk apa? Untuk terus terkonek dengan Tuhan. Karena kadang kita nggak ngerti apa yang menjadi penghalang kehidupan kita. Saya kadang nggak ngerti apa yang menjadi penghalang di dalam diri saya. Saya pikir orang lain, saya pikir lingkungan, saya pikir situasi. No, penghalang saya sebenarnya ada dalam diri saya sendiri. Penghalang dalam kehidupan saya, penghalang dalam kehidupan kita, itu adalah diri kita sendiri. Karena itu kita perlu menemukan apa itu. Ada banyak orang yang berulang-ulang gagal di area yang sama. Itu bukan karena Tuhan tidak menolong mereka. Tetapi karena mereka tidak menemukan musuh di dalam diri mereka yang mereka perlu taklukkan. So, dalam hidup ini, saudaraku, dalam hidup saudara, saudara perlu menaklukkan musuh itu. Dan musuh itu ada di dalam dirimu sendiri, tidak di luar. Amin, saudaraku? Ya, musuh itu ada di dalam diri kita sendiri. Apa
Apa musuh kita itu? Ada 3 hal. Setan selalu mengalahkan kita dengan menggunakan diri kita sendiri. Setan itu nggak bisa saudara menyentuh saudara. Tetapi setan menggunakan diri kita untuk menghancurkan diri kita sendiri. Itu pekerjaannya setan. Saudara, kalau lihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, itu kejadian tentang apa? Kejadian bagaimana setan menggoda Adam dan Hawa. Saya mau tanya, yang bikin keputusan makan buah siapa? Orang itu kan. Yang melanggar perintah itu siapa? Orang itu. Jadi, saudara dikasih Tuhan, ketika saya renungkan Kejadian pasal 3 itu, tentang bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Maka kuncinya pertama, jangan pernah diskusi sama setan. Serius. Jangan pernah diskusi sama setan. Apa maksudnya Pak Pendeta? Maksudnya, kalau saudara ngelihat persoalan, jangan dengarkan kata-kata yang negatif, yang melemahkan saudara, yang membuat saudara berhenti. Itu namanya saudara sedang diskusi sama setan, sekalipun kelihatannya benar. Betul nggak? Kan yang disampaikan setan itu kelihatannya benar. Jadi dia ngomong tuh sama Adam dan Hawa kan. Lu tahu nggak, di tengah pohon ini ada sebuah, di tengah taman ini ada sebuah pohon yang kamu nggak boleh makan kan? Adam dan Hawa. Hawa bilang apa? Yes, that's right. Betul itu. Nggak boleh kami makan. Tapi setan bilang apa? Enggak. Sebenarnya gini ya, saya cerita loh sama kamu. Aku mau kasih tahu sama. Ini ada sebuah rahasia. Dan ini nggak diketahui oleh, dan ini nggak dibukakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena ini bahaya. Ini rahasia besar. Rahasianya apa? Kalau you makan buah ini, kamu tuh bisa jadi seperti Allah. Dan itu yang membuat manusia mengalami pencerahan. Dan akhirnya membuat keputusan. Dalam hidup ini, begitu saudara diskusi sama setan, saudara akan ngalamin pencerahan. Karena dia terlalu pintar mencerahkan sesuatu. Hati-hati. Hati-hati. So gimana saya tahu ini setan atau bukan? Gampang. Lihat. Apakah informasi yang dia sampaikan membuat saudara damai sejahtera? Apakah informasi yang membuat saudara itu menjadi semakin takut akan Tuhan? Apakah informasi yang dia sampaikan itu membuat saudara semakin dekat sama Tuhan? Kalau informasinya buat saudara makin jauh sama Tuhan, membuat saudara makin jauh dari kebenaran, saudaraku, itu setan. Katakan, itu setan. Saya harus sampaikan ini. Saya tak kenapa belakangan ini kok kata-kata setan itu kayak benci banget saya mengucapkan ini. Jadi waktu kita berdoa, dalam nama Yesus setan, saya nggak pakai kegelapan lagi sekarang. Seorang harus ngerti, saudara. Jangan pernah diskusi sama setan. Gitu saudara memulai membuka pembicaraan dengan dia, saya pastikan saudara pasti kalah. Jadi dosa selalu dikalahkan di tingkat pertama. Kalau Anda masuk tingkat kedua, 50-50. Kalau saudara kuat, saudara menang. Kalau enggak, saudara lewat. Jadi kalahkan di tingkat pertama. Tingkat pertama apa? Jangan pernah diskusi sama setan. Setiap kali saudara ketemu sesuatu, setiap kali saudara mau melakukan sesuatu, saudara jangan pernah diskusi sama setan. Kalau dia bilang lampu merah, berhenti. Lampu hijau, hati-hati. Lampu kuning, hati-hati. Jangan pernah diskusi sama setan. Setan bilang lampu kuning, tancap gas. Pasti ada kesempatan, sedikit lagi. Gak apa-apa itu, sorong, ayo tekan. Gitu dia. Jadi, saudara tahu, menghentikannya di level tingkat pertama. Begitu saudara mulai ngalamin
kemarahan, kebencian, kehilangan sukacita, itu setan. Jangan pernah diskusi lagi. Amin. Saya ajarin saudara ini, nggak dilakukan. Nanti pulang dari sini diskusi pula lagi. Hah? Bisa aja tuh. Ntar nanti di jalan, waktu jalan, ya kan, ada sesuatu yang di sebelah ngomong, kau pihak. Langsung memanglah mulut yang satu ini terus saja ngomong, gak ada sabarnya, gitu kan? Itu. Nah, sampai sebatas segitu boleh. Tapi kalau udah mulai diskusi lagi selanjutnya, nah, ke depan gini bikin, itu dah, jangan. Itu namanya diskusi dengan setan. Jadi, setan mengalahkan kita itu dengan apa? Menggunakan diri kita sendiri. Dengar, diri kita yang dipakainya. Dia tahu bagian-bagian lemah yang ada dalam diri kita. Ada 3 areal yang perlu kita perhatikan. Pikiran kita, perasaan kita, dan keinginan kita. Saya mau ajak saudara kita bahas ini hari ini. Yang pertama, pikiran kita. Mari kita buka 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, saudara yang dikasih Tuhan, saudara yang di rumah boleh lihat. Firman Tuhan berkata, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Untuk apa? Menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Siapa Kristus? Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kristus adalah firman Allah yang hidup. Jadi kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada setiap kebenaran. Kebenaranlah yang menjadi apa? Menjadi rambu kita. Dan di sini dikatakan kami menawannya. Menawan itu apa? Mengikatnya. Ya kan? Supaya nggak kemana-mana. Tetapi kemudian apa? Menaklukkannya. Supaya jangan ngomong lagi. Supaya dia jangan lagi meronta-ronta. Supaya dia jangan lagi bermanifestasi dalam hidup kita. Jadi kami mematahkan setiap siasat orang yang merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi setiap informasi yang menghalangi pengenalan kita akan Tuhan, yang masuk dalam pikiran kita, yang menguasai pikiran kita, semua pikiran yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, taklukkan itu. Tawan itu. Jangan biarkan dia liar berputar dalam pikiran saudara. Jangan biarkan dia liar berjalan-jalan dalam pikiran saudara. Dengan cara apa? Dengan cara saudara mengajak dia untuk berdiskusi. Ketika dia mulai ngomong, saudara tutup mulutnya. Saudara tawan dia supaya dia jangan ngomong. Amin. Amin saudaraku. Ada banyak orang Kristen pengen jadi orang menang, tapi mereka nggak ngerti how to do. How to-nya nggak ngerti. Saudaraku, nggak perlu poin 1 sampai 100 saudara bikin ini. Tapi saudara nggak ngerti esensinya. Esensinya ada di 3 poin ini. Pikiran saudara. Karena setan itu kerjanya adalah dia pengen pengaruhi kita untuk kita sendiri yang melakukan sesuatu. Bukan dia. Dia nggak punya lagi. Dia nggak punya lagi hak. Dia nggak punya lagi kuasa. Dia nggak punya lagi otoritas atas kehidupan kita. Karena itu yang dikatakan dia punya cuma tipuan. Nah karena dia cuma tahu dia punya cuma tipuan. Dia gunakan tipuan itu untuk menipu orang. Amin. Karena itu katanya di sini dia bisa tipu lewat pikiran kita. Ketika saudara melihat kenyataan, pasti pikiran saudara mulai itu. Aduh, kok gini lagi? Itu pikiran tuh. Begitu muncul pikiran kok gini lagi dan saudara lemah, tawan dia. Tawan dia. Saudara berkata apa? Thank you God. Di balik semuanya ini pasti ada berkat baru yang aku terima. So kita harus apa? Menaklukkannya. Kita bukan cuma menahan dia enggak bicara, tetapi kita menaklukkan semua sengatnya. Semua sengatnya. Sengatnya itu yang mempengaruhi jiwa kita.
yang pengaruhi pikiran kita sehingga kita mempertimbangkan untuk melakukan. Dengar baik-baik. Makanya perlu ditaklukkan dia supaya kehilangan sengatnya, hilang sengatnya sehingga saudara nggak bisa dipengaruhi olehnya. Amin saudaraku. So pahamin ini. Kemenangan tidak ada terjadi kalau saudara nggak perang. Dan saudara, peperangan tidak akan pernah bisa saudara alamin kemenangan kalau saudara tidak berperang dengan benar. Amin. Pikiran saudara. Jadi kita perlu apa? Menawan dan menaklukkannya. Kata menawan dan menaklukkan itu artinya musuh itu saudara bungkam. Musuh itu saudara hilangkan kekuatannya. Musuh itu tidak bisa mempengaruhi saudara. Tapi kalau saudara masih lihat kenyataan dan pikiran saudara masih jalan dan saudara kehilangan sukacita, saudara mulai kekhawatiran, saudara mulai menginginkannya, saudaraku itu belum ditaklukkan. Amin. Amin. Taklukkan. Taklukkan dia. Jadi yang pertama, pikiran kita perlu pekerjaan kegelapan, tipu daya kegelapan yang masuk dalam pikiran kita perlu kita tawan dan kita taklukkan. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, saya mau ajak lagi saudara lihat ayat ini, saudara catat. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Coba lagi. Sudah dapat? Bisa bang? Oke, coba lihat 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, baca saudaraku. Dua Korintus 11 ayat ketiga saya akan bacakan buat saudara. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, setan itu memperdaya pikiran kita. Setan itu memperdaya pikiran Hawa. Dia kasih pertimbangan yang sepertinya benar. Hawa diperdaya oleh ular dengan kelicikannya. Karena itu, jangan berdiskusi sama setan dalam pikiran saudara. Karena Hawa contohnya udah gagal. Hawa udah pernah gagal, itu contoh. Kenapa? Contoh dari orang yang diskusi dengan setan. Amin. Hentikan berdiskusi. Mulai hari ini, situasi yang kau lihat, situasi yang kau alamin, kesehatan, keuangan, pekerjaan, hubungan, apalagi semuanya. Yang ketika saudara lihat dan saudara alamin, muncul pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang melemah, menakutkan, mengecewakan, dan lain sebagainya. Dalam pikiran saudara, muncul semuanya rencana-rencana, gambar-gambar yang negatif. Saudaraku, hentikan. Amin. Stop it. Taklukkan itu. Tawan itu. Taklukkan dia. Jadi yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita perlu yang namanya menaklukkan pikiran kita. Ketika saudara berhasil menaklukkan pikiran saudara, saudara menang. Saudara akan mengalami kemenangan di sepanjang hari ketika saudara mulai menjalani hidup saudara. Amin. Yang kedua. Yang kedua yang harus kita taklukkan itu adalah perasaan. Perasaan itu nggak salah, saudara. Tapi ketika perasaan itu udah lompat pagar, itu yang salah. Apa maksudnya Pak Pendeta lompat pagar? Perasaan itu sudah melompati kebenaran. Perasaan itu udah menjadi tumpul.
harus memiliki perasaan yang sama seperti Kristus punya. Yang sekalipun sebagai Allah, dia tidak mempertahankan menjadi milik kepunyaannya. Perasaannya itu rela, saudara. Filipi 2 ayat yang kelima, coba kita lihat. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang sekalipun dalam rupa Allah, katanya ayat selanjutnya ya kan. Tetapi dia tidak mempertahankannya. Tapi dia menyerahkannya. Dia taat. Bahkan taat sampai mati di kayu salib. Perasaan saudara, itu tempat di mana ketaatan berada. Amin. Kan di perasaan. Gak terima aku dia buat gitu. Gak bisa aku mengampunin dia. Dia bilang, udahlah ampuninlah. Udahlah terima dia apa adanya. Gak terima aku. Itu perasaan. Perasaan kecewa gak salah. Tapi gitu perasaan kecewa lompat pagar, di situ dia salah. Apa contohnya Pak Pendeta? Marah. Marah nggak salah. Tetapi ketika Anda marah-marah, itu yang salah. Amin, saudaraku. Masa saudara nggak marah sama saya kalau saya buat dosa? Marah, saudaraku. Tapi kalau saudara marah sampai merendahkan hidup saya dan sampai menolak hidup saya, itu yang salah. Begitu saudara lihat saya bertobat minta ampun di sini, saudara tetap tidak menerima saya, itu yang salah. Amin, saudaraku. Ya, itu. So, jadi, saya mau ajak saudara untuk bisa bijaksana di dalam kehidupan ini. Karena setan terlalu banyak strateginya untuk memperdaya manusia. Ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hendaklah kamu menaruh perasaan yang sama yang juga terdapat dalam firman Tuhan. Karena Yesus Kristus Yesus adalah firman Tuhan yang hidup. So, hari ini taklukkanlah perasaanmu kepada kebenaran. Jangan taklukkan perasaanmu kepada orang. Kita hari ini kenapa nggak mau kalah? Karena yang mau kita kalahkan itu adalah orang yang kita pikir harus kita kalahkan. Kenapa hari ini orang nggak mau mengalah? Karena dia pikir dia dikalahkan oleh manusia. Hari ini biarlah kita dikalahkan oleh firman Tuhan. Biarlah saudara dikalahkan oleh firman Tuhan. Sehingga ketika saudara kepahitan, saudara nggak kepahitan sama orang. Saudara kepahitan biarlah sama Tuhan. Karena Tuhan yang memberi aturan itu. Saya sudah ngerti ya? So, perasaan. Pikiran dan perasaan adalah sebuah, sebuah bagian yang sangat liar di dalam kehidupan kita. Karena itu kita perlu membuat rambu-rambu di dalamnya. Efesus pasal 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan sekerakah segala macam kecemaran. Saudara, kenapa orang itu nggak peduli lagi dalam hidupnya? Dia pokoknya nggak peduli. Apa yang dia mau, dia kerjakan aja semua. Itu tanda bahwa orang itu perasaannya sudah tumpul. Perasaannya udah nggak rasa lagi. Perasaannya udah nggak punya,
Gak punya kekuatan lagi untuk bisa mengendalikan. Padahal kan perasaan mengendalikan kan. Benar nggak? Ya. Waktu Hezron cinta banget, sekarang pun masih sama istrinya di awal-awal tuh. Di awal-awal. Sekarang kan agak beda kan? Beda dikit kan? Ngerasa nggak Jun? Ngerasa kan? Nah, nanti tuntut tuh biar diganti, di restart ulang. Sejak ada Enok kan? Makanya pindah ke Enok dia. Makanya kan? Dulu, pokoknya Boru Manurung itu adalah number one. Iya kan? Di happy ada dia. Ya, kalau perlu kan dulu di kereta kan? Di kereta pun dibikin stikernya Manurung Mulana. Kan gitu kan? Jadi perasaan itu sangat mempengaruhi orang. Perasaan kita kepada Tuhan itu akan mempengaruhi hidup kita untuk mencintai kebenaran. Ada banyak orang hari ini perasaannya ke Tuhan tumpul. Perasaannya kepada kebenaran tumpul. Dia nggak sadar. Hari ini saya mau kasih tahu. Dari mana saudara tahu bahwa perasaan saudara tumpul? Saudara mengerjakan nafsu saudara dengan serakah. Saudara mengerjakan segala bentuk kecemaran dengan serakah. Hari ini saya bukan mau menghakimi. Tapi hari ini saya sedang mau melatih saudara. Saya sedang coach saudara. Supaya saudara mulai memutuskan, saudara mulai memikirkan apa yang saya harus rencanakan ke depan untuk saya kerjakan terhadap perasaan saya. Karena mungkin saudara melihat, saudara mengalami kejatuhan berulang-ulang di area yang sama. Kenapa? Perasaan saudara tumpul. Saudara nggak ngerasa bersalah lagi ketika saudara nggak hidup dalam kebenaran. So, jadi perasaan perlu ditaklukkan. Perasaan perlu ditaklukkan kepada apa? Kristus. Hendak kamu menaruhkan pikiran dan perasaan yang seperti apa yang ada pada Kristus. Kalau tidak, perasaan kita adalah perasaan yang dikendalikan oleh dunia ini. Makanya kita perlu meletakkannya pada kebenaran. Makanya penting kebenaran, saudara yang ke situ. Banyak orang Kristen, dia pengen mengalami kemenangan dalam hidupnya, dia nggak ngerti sistem ini. Dia nggak ngerti bahwa persoalannya di areal perasaannya. Pikirannya sih oke, tapi di perasaannya dia kalah. Di perasaannya dia nggak bisa kendalikan. Di perasaannya dia nggak bisa kuasai. Di perasaannya dia selalu nggak mau kalah. Di perasaannya dia pengen mengerjakan apa yang dia mau. Jadi perasaannya tidak berhasil dia taklukkan. Begitu dia gagal di perasaannya, pikiran dan lain semuanya gagal. Yang ketiga. Yang ketiga itu adalah bagian keinginan. Setiap orang punya keinginan, toh. Betul. Dari perasaan, semua perasaan itu baik. Tapi perasaan yang melompat pagar itu yang nggak baik. Perasaan yang tumpul itu yang tidak baik. Amin, saudaraku. Yang ketiga, keinginan. Yuk kita lihat Pengkhotbah pasal yang 11 ayat 9. Baca lagi sama-sama ya di rumah ya. Ini saya kasihkan ini buat saudara supaya saudara ngerti betapa pentingnya ketiga areal dalam hidup kita kalahkan, kita taklukkan, kita kendalikan, kita arahkan kepada Kristus. Mari kita baca sama-sama 2, 3 ya. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu. Biarlah dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segalanya itu Allah membawa engkau ke pengadilan. Ada banyak orang hari ini berkata, apa pedulimu? Aku mau melakukan ini, aku mau melakukan ini, mau melakukan ini. Suka-suka hatiku. Pengkhotbah bilang, bersukacitalah. Lakukanlah. Lakukanlah sepuasmu. Jangan berhenti. Sampai kau berhadapan sama Tuhan Allah. Taruh ini di pikiranmu, saudaraku. Ada rambu di dalam hidup kita ini yang perlu kita perhatikan. Saudaraku,
Saudara nggak boleh sembarangan untuk menggunakan semua keinginan saudara. You are not the owner of your feeling. You are not the owner of your desire. Even you are not the owner of your life. God is the owner of you. Tuhanlah pemilikmu. Engkau bukan pemilik perasaanmu. Engkau bukan pemilik keinginan-keinginanmu. Engkau bukan pemilik semua hidupmu. Sehingga kau suka hati melakukan apa saja. No. Anda adalah orang pilihan Tuhan. God is the owner of your life. Tuhan adalah pemilik hidup saudara. Saudara, waktu saya dengar ini, saya bilang, Tuhan, tanpa saya sadarin, saya selalu masuk ke areal di mana saya bilang ini, suka-suka hatiku, mau apa kau? Suka hati, mau apa kau? Apa? Gitu kan. Kita ini kan kadang selalu, karena kita nggak ngerti kebenaran, kita merasa bahwa semua itu berhak untuk kita lakukan. Nggak ada lagi rambu dalam hidup kita. Tapi ketika saudara hidup dalam perasaan seperti itu, Anda akan kalah. Nggak peduli sekuat apapun saudara pengen berusaha, saudaraku. Kalau saudara nggak taklukkan di level tingkat 1, saudara akan susah. Saudara akan berulang-ulang kalah di area yang sama. Saya nggak mau jemaat Tuhan mengalami itu. Saya percaya Tuhan adalah pemenang. Dia adalah Allah yang memberikan kepada saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Ketika saya renungkan ini, saya bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini aku sadar bahwa I'm not the owner of my desire. Saya perlu menaklukkan semuanya ini kepada Kristus. Amin, saudaraku. Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 15. Agak banyak dikit ya. Yakobus pasal pertama ayat 12 sampai 15. Yuk kita baca lagi sama-sama ya. 2, yang di rumah ayo baca sama-sama. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila orang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh apanya? Desire-nya. Saudara membiarkan diri saudara dicobai oleh dirimu sendiri. Saudara membiarkan setan mengerjakan sesuatu dalam hidup saudara untuk dicobai. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Makanya jangan mau diskus sama setan. Jangan mau diskusi sama setan. Gitu saudara diskusi sama dia. Lewat keinginan-keinginan daging saudara. Keinginan-keinginan hati saudara. Dan gak ada batasannya. Kau akan diseret. Apa yang menyeret? Dirimu sendiri yang menyeret engkau. Makanya ada orang dalam hidupnya. Ketika dia dikuasain sama kemarahannya, dia diseret, saudara. Saudara pernah ngalamin itu? Saya pernah ngalamin itu. Saya pernah ngalamin itu. Saya marah sama supir angkot. Saya udah masuk duluan, dia masuk. Saya masuk lagi. Saya diseret sama kemarahan saya. Efeknya apa? Ditabrak. Angkotnya orang gila. Mau dilawan? Panjang cerita. Benar gak saudara? Akhirnya apa? Ya udah, mobil penyok ganti sendiri. Efeknya sama siapa? Kita.
kita diseret oleh keinginan kita sendiri. Kita dipikat, kita terjerat. Tahu pikat tahu kan? Dipikat. Pernah mikat burung nggak? Dulu ada yang pernah mikat burung. Pakai getah. Tahu ya? Gitu burungnya lengket di getah itu, kena pikat dia, nggak bisa kemana-mana lagi. Makanya banyak orang kalau udah kena getahnya dia mau keluar nggak bisa. Sampai apa? Sampai selesai. Dan keinginan, apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Jadi dosa dimulai dari keterpikatan. Dosa dimulai dari desire, keinginan. Dosa adalah buah dari keinginan yang diselesaikan. Dan apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan maut. Makanya banyak orang yang hidup dalam dosa, dia udah tumpul hatinya, terus dikerjakannya, mati. Mati sia-sia. Mati kena penyakit, mati karena ketagihan, mati. Dimulai dari mana? Keinginan. Makanya saya sharing ini buat saudara. Saya undang pemusik maju ke depan. Saya mau bukakan ini buat kita. Karena apa? Saya pengen latih saudara. Untuk saudara bisa tumbuh. Menjadi pribadi yang mengerti bagaimana saudara bisa berperang. Dan meraih kemenangan saudara. 3 areal ini akan menjadi areal penting. Yang akan menjadi fokus kehidupan kita. Untuk kita taklukkan dalam hidup kita. Jangan biarkan hidupmu ditaklukkan oleh apapun. Jangan biarkan hidupmu dihentikan oleh apapun. Jangan biarkan. Termasuk jangan biarkan dirimu dihentikan oleh dirimu sendiri. Amin, saudaraku. Hari ini saya pengen saudara, supaya saudara mengalami Tuhan. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus bagi Bapak Ibu yang belum menerima bisa mengambilnya. Yang di rumah boleh naikkan satu pujian untuk berpujian. Mari kita datang sama Tuhan, kita siapkan hati kita. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu.
ini kepada saudara. Karena saya tahu Tuhan menginginkan kemenangan-kemenangan saudara alamin dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan lebih menginginkan itu terjadi di dalam diri saudara. Karena itu hari ini saya menyampaikan hal yang penting yang saudara harus taklukkan dalam hidup saudara. Saudara perlu menaklukkan hidupmu sendiri. Saudara perlu menaklukkan pikiran, perasaan, dan kemauan. Saudara perlu menaklukkan itu. Ini, mulai perhatikan apa yang ada dalam pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginanmu. Apakah itu sudah melampaui kebenaran? Apakah itu sudah tidak tunduk lagi kepada kebenaran dan Kristus? Apakah saudara sudah tidak lagi bisa dikendalikan oleh kebenaran? Apakah saudara sedang terpikat olehnya? Apakah saudara sedang tertawan olehnya? Kalau itu terjadi hari ini, hampiri Yesus. Hampiri Yesus, saudara. Tidak ada pertolongan di luar Kristus. Tidak ada pertolongan di luar Kristus. Tidak peduli sekuat apapun saudara berusaha, kalau Tuhan tidak mengurapimu, kalau Tuhan tidak melepaskan engkau, kuasanya tidak menyertai engkau, sekuat apapun hari ini kau berusaha, kau tidak akan pernah bisa lepas. Akan lekat dengan Tuhan, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Sungguh-sungguh katakan, Tuhan, aku gak bisa kendalikan perasaan, gak bisa kendalikan pikiranku ini. Tolong aku Tuhan, kuasai aku hari ini. Lepaskan aku dari semua pikat-pikatan kegelapan yang memikat kehidupanku. Lepaskan aku hari ini. Nah, Bapak mau berdoa hari ini. Kau mau berdoa buat kau hari ini, saudaraku. Kalau kau ngerasakan hari ini di areal ketiga areal ini, saudaraku, saudara terpikat, hari ini saya pengen berdoa buat saudara hari ini. Biar hari ini kuasa Tuhan melepaskan engkau dalam nama Yesus. Biar hari ini kuasa Tuhan membebaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus hari ini melepaskan engkau. Darah Yesus yang sudah dibayar dengan lunas, sudah membayar engkau dengan lunas, sehingga tidak ada satupun lagi kegelapan yang bisa menawan engkau. Karena engkau bukan lagi milik kegelapan, engkau adalah milik Tuhan. Karena itu hari ini serahkan hidupmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa hari ini, biar kuasa salib itu melepaskan jemaat. Biar kuasa salib itu hari ini membebaskan jemaatmu. Biar kuasa darah Yesus melepaskan dalam nama. Mari kita angkat roti kita, saudara. Mari kita ambil roti kita. Ketika saudara mengerjakan ini menjadi deklarasi kepada setan bahwa tubuh Yesus sudah memikul semuanya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Thank you. Kau mengingatkan aku hari ini Tuhan, untuk berjaga-jaga lebih lagi. Karena aku tidak tahu hari dan saatnya. Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Ketika malam Tuhan Yesus akan disalibkan, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan akan aku. Makanlah ini, supaya ketika kau melakukan ini setiap waktu, akan menjadi peringatan akan aku. Saudara, kalau hari ini kau percaya bahwa roti yang kau pegang itu adalah tubuh Kristus, biar hari ini saudara mengalami kuasa dari tubuh Kristus yang sudah memikul semua sakit, penyakit, dosa, kelemahan, apapun. Dan hari ini ketika kau makan, kau mengalami kemerdekaan akan Kristus. Mari kita makan dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur kita. Dan setelah makan, Yesus berkata, inilah darahku yang tercurah bagi kamu. Minumlah ini. Dan biar setiap kali kamu melakukannya, kamu akan mengingat akan aku. Darah Yesus yang sudah menjadi penebusan atas tubuhmu. Menebus engkau dengan lunas. Menebus semua dosamu. Sehingga tidak ada lagi kutuk. Tidak ada lagi penghakiman. Tidak ada lagi penghukuman. Tidak ada lagi intimidasi yang bisa mengintimidasi hidupmu. Setiap kali setan mengintimidasi kelemahanmu, maka darah Yesus ini menjadi peringatan kepadamu akan Tuhan yang sudah membayar dengan lunas. Jika saudara percaya ini adalah darah Kristus, saudara minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Lihat semuanya sudah lihat kemenanganmu di salib karena salib. Mari arahkan semuanya pikiranmu, taklukkan kepada Kristus. Kalau hari ada diintimidasi, arahkan kepada salib. Karena kemenanganmu ada di salib itu. Kehidupanmu ada di salib itu. Berkatmu ada di salib itu. Ku menang. Kemenanganmu ada di salib itu. Lihat darah yang berkorban di salib itu. Lihat tubuh yang sudah kami di salib itu. Bersyukur pagi menjelang siang ini kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami. Diberkatilah Engkau hari ini Tuhan. Oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam hidup kami.
diberkatilah Engkau. Oleh karena pribadimu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bagimulah segala hormat, kemuliaan, kejayaan selama-lamanya. Kami percaya sepanjang minggu ini kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Roh kemenangan itu ada bersama-sama dengan kami. Roh yang menjadikan kami menang itu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Rabi, semuanya umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga di sepanjang minggu ini dan seterusnya dalam kehidupan mereka oleh mengalami kuasa kemenangan yang daripada Tuhan. Mereka terlatih menjadi pribadi-pribadi yang berperang menaklukkan semua areal-areal dalam kehidupan mereka kepada Kristus dan kepada kebenaran. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang. Tuhan memberkati kami hari ini. Mari saudara terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Jika dengan demikian saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah. Terimalah semua berkat kerajaan Allah ini dalam hidupmu. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus. Biar itu yang menyertai kehidupan saudara. Mulai hari ini, besok, akan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua kita yang menerima berkat Tuhan ini, sama-sama dengan saya katakan,